Hey guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film The Nun 2, film horor yang legend dan ditunggu-tunggu. Ini merupakan sequel dari film yang pertama, dan tentunya juga merupakan bagian dari The Conjuring Universe. Film The Nun 2 ini berlatar 4 tahun setelah kejadian di Romania, di mana ada karakter Suster Irene yang diperankan oleh Taissa Farmiga, yang kini ia sepenuhnya menjadi seorang suster dan dipindahkan ke katedral baru, dan mendapatkan penglihatan tentang peristiwa di katedral lainnya. Di awal film kita langsung diperlihatkan kalau Suster Irene mengalami sebuah penglihatan tentang suster dan juga pastor yang meninggal yang ternyata menjadi sebuah kenyataan. Bersama dengan karakter baru di film The Nun 2 ini yang bernama Suster Debra yang diperankan oleh Storm Reid, mereka berdua ditugaskan ke Prancis untuk mencari tahu tentang kejadian tersebut. Nah, mereka mengetahui bahwa Valak mencoba untuk mendapatkan sebuah relik yang bisa meningkatkan kekuatannya. Film The Nun 2 ini disutradarai Michael Cavez, dan untuk skenarionya ditulis langsung oleh Ian Goldberg, Richard Neying, dan juga Akela Cooper. Di film The Nun kedua ini ada dua alur cerita. Yang pertama adalah cerita dari Suster Irene yang merupakan karakter utama dari film The Nun ini. Kemudian juga ada alur cerita dari karakter Sophie, seorang remaja yang merupakan anak sekolah asrama yang tinggal di sebuah asrama mantan gereja yang menyeramkan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan karakter dari Sophie yang dia dibully, hubungannya dengan orang tuanya yang ternyata juga guru di sana. Dan Sophie ini terhubung dengan karakter lama dari film The Nun yang pertama, tentu saja Francie, yang ternyata sekarang bekerja untuk sebuah asrama wanita. Dan yap, setelah menyaksikan The Nun yang kedua, pasti banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Bang, sereman film yang The Nun pertama atau yang sekarang?" Menurut gue pribadi memang jujur lebih serem yang pertama, tapi The Nun yang kedua ini nggak jelek sama sekali. Experience kita untuk menyaksikan film horor tetap berasa, dan ciri khas dari Conjuring Universe-nya tetap ada gitu ya. Keuntungan dari film pertama tentu saja adalah kita baru mengenal Valak, dan hype kita tinggi banget untuk Valak karena terakhir kali muncul di Conjuring yang kedua di tahun 2016 ya kalau nggak salah. Itu kan benar-benar hype kita naik banget, dan Valak adalah salah satu setan yang paling ikonik di Conjuring Universe, dan kita serem banget. Setelah itu mungkin Annabelle dan sebagainya gitu, tapi memang Valak udah kita serem banget. Jadi film pertama makanya berhasil, kita benar-benar hype gitu. Nah, setelah diputuskan akan dibuat film sequel, tentu saja ekspektasi penonton horor penggemar dari Valak ini kan tinggi banget gitu ya. Dan kita baru masuk ke bioskop aja udah wah, bayangannya serem banget. Nah, permainan ekspektasi itulah yang membuat kita agak sedikit jomblang dengan cerita yang kedua ini. Dari segi perkembangan karakter, menurut gue lebih kaya karakter di film The Nun kedua ini, karena ada banyak karakter. Ada Sophie, ibunya, ada Francie, itu berkembang dengan sangat besar. Yang tadinya di film pertama dia cuma jadi tukang gereja biasa gitu, sekarang di sini dia punya cerita sendiri, hubungan sendiri dengan ibunya si Sophie. Kemudian juga Suster Irene sekarang juga lebih dewasa, lebih punya pengalaman yang menarik, dan juga hadirnya Suster Debra juga punya kayak keterikatan masing-masing. Development karakter mereka menurut gue lebih luas di sini. Belum lagi ada karakter saksi mata si bocah yang main bola itu kan, itu menjadi sebuah drama horor yang menarik gitu ya. Tapi memang menurut gue di film kedua ini dramanya itu terlalu berlebihan, yang membuat kita jadi agak sedikit lupa dengan karakter Valaknya gitu ya. Yang dari awal kita wah, prolognya itu kan serem banget. Fathernya itu kayak langsung dibakar habis-habisan sama Valak. Wah, menjanjikan banget intronya gitu ya. Tapi setelah intro masuk, kita diperlihatkan dengan Suster Irene yang dorong mobil di becek-becek itu. Terus kemudian kita diperkenalkan karakter Sophie. Itu agak berlebihan dan membuat kita sedikit lupa bahwa ini sebuah film horor gitu ya. Treatmentnya agak sedikit berbeda gitu ya. Sempat mencari akar masalahnya, gue nonton ulang dengan yang pertama, dan akhirnya gue tahu bahwa warna dari film ini agak sedikit berbeda treatmentnya. Ini terkait dengan pengarah dari filmnya, tentu saja sutradaranya. Karena memang di The Nun yang pertama itu kan disutradarai oleh Corin Hardy, sedangkan ini disutradarai oleh Michael Cavez gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Memang Michael Cavez ini memang sempat menyutradarai kayak The Conjuring yang kedua, ada juga ada dua film The Conjuring Universe yang sempat ia sutradarai. Memang bukan masalah, dia udah tahu dengan jeroan-jeroan treatment dari horror The Conjuring Universe, tapi untuk khusus film Valak itu kan memang spesialisnya si Corin Hardy ini di film yang pertama. Memang ada beberapa kayak pembeda gitu. Kalau di sini dia lebih menekankan perkembangan karakternya. Ada beberapa plot hole yang menurut gue yang agak sedikit kita pertanyakan gitu. Gue nggak bisa ngomong secara lugas karena gue menghindari spoiler. Nah, di sini juga kayak Michael Cavez ini lebih banyak menonjolkan kengerian visual dibandingkan dengan jump scare dan juga beberapa hal-hal ciri khas dari Valak yang pertama. Karena dari segi cerita menurut gue ada beberapa yang seharusnya dihilangkan aja, kayak karakter Sophie. Menurut gue Sophie
cukuplah dinampakin sebagai penghubung jalan cerita aja, jangan yang terlalu berlebihan dia dibully yang terlalu berlebihan. Karakter-karakter anak remaja di sekolahan tersebut juga terlalu banyak diperlihatkan, dan juga terlalu banyak karakter yang menurut gue yang nggak terlalu penting tapi justru diperlihatkan. Meskipun ini banyak karakter tapi justru durasinya juga dikit ya, nggak tahu apakah mereka mau memanjangkan durasi, tapi pada intinya adalah karakter Valaknya di sini lenyap, nggak terlalu banyak ditonjolkan, jadi kayak hilang aja gitu ya. Salah satu hal yang mungkin sedikit spoiler adalah ada siluman kambing gitu ya, hantu kambing yang benar-benar memburu mereka kayak iblis gitu. Dan gue nggak punya korelasi dengan Valak sih sosok kambing ini. Memang menambah kesereman iya, tapi nggak ada hubungan apa-apa sama Valaknya gitu ya. Kalau di film pertama kan di kuburan kayak berdiri-berdiri gitu kan kayak kita merasa ada hubungannya, ini suruhan Valak nih. Tiba-tiba ada kambing yang muncul entah dari mana gitu, agak aneh gitu ya. Di sini karakter Frenchie memang ditonjolkan karena Frenchie kan udah kesurupan si Valaknya kan dari film yang pertama, dari post credit scene dari Denan yang pertama. Tapi memang alurnya meskipun Frenchie banyak dimunculkan, sisi ngerinya tuh belum dapet gitu ya. Karena memang sekali lagi Valaknya kerendam. Valaknya cuma muncul sebentar-sebentar doang, cuman ada kayak clue-clue gitu ya. Salah satu adegan ikonik menurut gue yang keren adalah kayak waktu buku yang ngelipat bentuk Valak gitu ya. Gue berharap bahwa adegan itu serem banget gitu, tiba-tiba ada Valak di belakangnya, permainan kamera kanan kiri gitu. Tapi ternyata di situ nggak yang terlalu jam sekarang segitunya gitu ya. Yang paling mengganggu gue adalah development horornya itu benar-benar belum terrealisasikan dengan sangat baik. Kayak penonton belum dibawa ngeri kan kalau ada transisi film horor itu kan ada transisinya, dibangun dulu ada tanda-tanda setannya, naik ke puncak duar gitu. Kalau ini enggak, pas kita udah di puncak wah gitu doang gitu ya. Ya sama setelah gue selesai nonton film ini gitu doang gitu. Jadi tadinya gue ngeri gitu, gue kan nonton film Denan ini nyari jam-jam yang ada nontonnya gitu. Gue nonton jam 1 masih sepi, wah ngeri ah. Jam 2 akhirnya gue nonton jam 4 ada beberapa orang lagi gitu. Tapi ternyata ekspektasi gue mungkin yang ketinggian yang membuat film ini ya terlalu berlebihan di cerita dan cenderung di pertengahan film agak sedikit membosankan gitu. Salah satu kelebihan dari film ini adalah kekayaan dari karakternya, development karakternya menarik. Terkhusus dengan karakter utama yaitu Suster Irene. Di sini dia benar-benar kayak transisinya di film pertama kan gimana dia tuh kayak masih bocah polos gitu, belum kenal dengan kemampuannya, tapi di film pertama akhirnya dia tahu gitu. Buat teman-teman yang belum nonton Denan yang pertama, gue anjurkan kalian nonton dulu yang pertama karena ada banyak sekali korelasi menarik yang terjadi di Denan yang kedua ini yang ada hubungan kuat dengan film yang pertama, kayak sejarah-sejarahnya, di mana letak setannya, gimana perebutan relic itu kayak masuk akal gitu. Itu menariknya mereka tetap menghargai materi-materi yang ada di film pertama, sehingga kalau kalian udah nonton Denan yang pertama, keren banget, kalian akan menikmati film yang kedua ini guys. Untuk chemistry antar karakter menarik banget, dan kehadiran Suster Debra di sini juga membawa kelucuan yang dia nggak harus melucu, tapi waktu dia lari bareng remaja itu udah bikin kita ngakak gitu ya. Bagaimana chemistry Debra dengan Suster Irene di sini juga klop banget gitu ya. Kemudian untuk karakter Sophie juga chemistry antara dia dengan ibunya, dengan Frenchie juga cukup menarik. Ada beberapa kata-kata pendukung juga cukup menarik, dan menurut gue film ini sangat bisa dinikmati dari segi acting dan juga ekspresi mimik wajahnya, sama sekali nggak ada kekurangan. Dari segi sinematografi menurut gue keren banget, dari landscape pengambilan gambarnya, gereja tuanya, dari drone dari atasnya tuh juga cukup mendukung cerita dengan sangat baiknya. Tapi yang sedikit mengganggu cuma di tone warnanya yang agak sedikit gelap. Gue nggak tahu, memang kayaknya si Michael Cavill sebagai sutradara sengaja untuk mengantarkan tone gelap ini untuk memberikan kengerian yang semakin ngeri ya gitu untuk film horor yang kedua ini. Tapi memang gue sebagai penonton pribadi merasakan bahwa tone gelap ini agak sedikit mengganggu kalau kita pengen melihat setannya. Mana nih Valaknya gitu. Tapi karena gelap jadi nggak kelihatan. Jadi gue bukan ngeri tapi justru kebingungan. Mana nih Valaknya, gue penasaran gitu. Apalagi kayak pas iblis kambingnya muncul kan terlalu gelap, jadi kayak nggak kelihatan sama sekali gitu. Itu yang disayangkan. Mungkin ini pendapat pribadi, nggak berlaku untuk kalian. Semoga kalian menikmati dengan tone gelap kayak gitu, menambah kengerian kalian. Tapi secara keseluruhan kayak landscape, pengambilan gambar, latar tempatnya meyakinkan banget bahwa ini di era 50-an. Dari segi scoring juga mendukung cerita dengan sangat baik, tidak lepas dari ciri khas dari Denan yang pertama. Kayak scoring khas dari Conjuring Universe tetap ada di sini dan muncul di waktu
waktu yang sangat tepat. Dan pada intinya adalah film Denan kedua ini punya banyak sekali potensi untuk membuat Valak ini tampil lebih menyeramkan dan juga memorable. Tapi memang eksekusinya yang dengan cerita kayak gini tidak terlalu mendukung Valaknya gitu. Jadi gue berharap di film selanjutnya semoga Valak benar-benar mendapatkan porsi yang lebih banyak lagi sehingga membuat penonton jantungan dari awal sampai akhir gitu guys. Setelah mempertimbangkan antar kolaborasi plot cerita, sinematografi, scoring, dan juga acting para pemain, gue memberikan skor untuk Denan kedua ini di angka 6,8 dari 10. Buat kalian sudah menyaksikan film Denan kedua, berapa skor terbaik yang kalian berikan untuk film ini, dan berikan kritik membangun kalian untuk film ini ke depannya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan menantikan review film-film menarik lainnya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.